meletakkan tangan di atas dada itu termasuk kekeliruan di dalam sholat. Banyak orang belakangan ini, dulu jarang kita lihat, belakangan ini Allahu Akbar. Itu termasuk kekeliruan menurut ulama 4 mazhab, itu termasuk keliru. Kalau selain 4 mazhab ada yang berpendapat begitu memang, tapi menurut ulama 4 mazhab itu tuh tidak tepat, salah paham terhadap hadis. Ada enggak yang angkat tangan letak di dada? Dulu-dulu pernah enggak lihat tahun sebelum 99? Enggak ada. Dulu-dulu enggak ada orang angkat tangan. Itu belakangan sejak tahun 90-an. Sebelum 90-an, 80 ke atas itu enggak ada orang. Tangan ini letaknya di bawah dada, di atas pusat. Nah, pemahaman itu muncul itu berasal dari yang bukan 4 mazhab. Kalau yang 4 mazhab udah jelas, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa kalau mazhab Hanafi di bawah pusar, kalau mazhab Maliki dilepaskan ke bawah, kalau mazhab Syafi'i di atas pusar, di bawah dada. Hanafi, Hambali sepakat meletakkan tangan di bawah pusar. Maliki lepas ke bawah, Syafi'i di atas pusar, di bawah. Tidak ada yang disebutkan di atas dada, tidak ada. Bahkan yang menarik lagi, belakangan ini diletakkan di dada, ada yang berfatwa semakin tinggi semakin afdal, sampai ke leher tuh, agak-agak tercekik lah sedikit sholatnya. Karena apa? Karena memaksakan itu afdal. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya perlu kita tahu. Mengapa ada orang yang memahami meletakkan tangan di atas dada? Sebabnya itu dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Jika ada orang yang berpendapat bahwa ketika bersedekap itu meletakkannya di atas dada, itu mereka memahami secara tekstual. Itu pendapatnya, tekstual. Kenapa? Karena teksnya memang ala sadrihi. Hadisnya disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar. Bagaimana redaksinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Nabi meletakkan tangan kanannya ke tangan kirinya, diletakkannya di atas dada. Itu teksnya begitu. Tapi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini kalimat dia sebutkannya. Tapi tidak nampak sini. Walam yuzkar aidan mahallahuma minal jasadi wa qad rawa Ibnu Khuzaimah min hadithi Wa'il annahu wada'ahuma ala sadrihi wal bazzaru inda sadrihi. Jadi katanya hadis tentang meletakkan tangan di atas dada itu perlu dilihat hadis yang lain untuk menetapkan bagaimana sebenarnya. Kalau dipahami teks ya begitu jadinya. Kalau dibaca satu hadis ya begitu. Sama ketika kita memahami isbal kemarin. Baca satu hadis ya udah di neraka itu. Orang yang pakai celana di bawah mata kaki. Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Itu tegas hadisnya begitu. Tapi kan kalau memahami hadis enggak cukup satu hadis. Bahas hadisnya, oh ternyata ada sebab Nabi melarang itu karena sifat sombong. Nah begitu juga hadis tentang meletakkan tangan ini. Kalau baca hadis riwayat Wa'il bin Hujr dalam riwayat Ibnu Khuzaimah itu meletakkan tangan ala sadrihi ya begini jadinya, ala sadrihi. Ala di atas. Tapi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis itu mesti dilihat ke hadis yang lain, digandengkan, digabungkan dulu. Ternyata makna ala itu bisa bermakna inda, dekat ke dada. Nah, itu yang dimaksud inda sadrihi itu. Dekat ke dada itu di mana? Di bawahnya. Di bawah dada, di atas pusar. Itulah yang diamalkan oleh jumhur.
Wabihi qalal jumhur, kata Imam An-Nawawi. Begitulah pendapat mayoritas ulama sejak dulu. Enggak ada mayoritas ulama mengatakan dekat leher, maksudnya di atas dada persis, tidak. Nah, kalau ada yang mengamalkan gimana hukumnya? Nah, ini pendapat ulama mazhab Hambali. Apa kata ulama mazhab Hambali? Alauddin Abu Bakar Al-Kasani Al-Hanafi menyebutkan itu juga dalam mazhab Hanafi. Kemudian yang mazhab Hambalinya Imam Ibnu Muflih Al-Hambali. Kata dia, wa yukrahu wad'uhuma ala sadrihi. Makruh hukumnya meletakkan tangan di atas dada. Makruh. Tapi salatnya sah. Cuma hukumnya makruh. Nah, itu di antara beberapa hal yang kita bahas pada malam hari ini.